Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu kegiatan 6.4, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, kita langsung saja ya. Jadi di kegiatan 6.4 ini, kita akan menemukan triple Pythagoras dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras. Oke, triple Pythagoras yaitu 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Masih ingat kan persamaan pada teorema Pythagoras? Yaitu kalau misalnya ada segitiga siku-siku. Nah, ini A, B kita misalkan, dan ini C, maka persamaan yang memenuhi adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kita kenal dengan teorema Pythagoras. Oke, kita lanjut. Nah, menemukan triple Pythagoras. Oke, aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Jadi, triple Pythagoras itu terdiri atas bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, 3 bilangan asli. Oke, nah cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang 2 bilangan dan menerapkan aturan kepada 2 bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Nah, bagaimana maksudnya? Coba kita lihat ini gambarnya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Yang ini sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa itu adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Kemudian sisi tegaknya yang ini 2PQ dan sisi siku-siku yang lain adalah P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, panjang sisi segitiga siku-siku yang tadi kan P kuadrat tambah Q kuadrat, P kuadrat kurang Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini, isilah tabel berikut dengan 2 bilangan asli P dan Q, sehingga P lebih besar dari Q, dengan tujuan untuk menentukan 3 bilangan yang membentuk triple Pythagoras. Nah, berikut tabelnya. Oke, ini P, Q, kemudian P kuadrat tambah Q kuadrat, kemudian P kuadrat kurang Q kuadrat, 2PQ, hubungan dan triple Pythagorasnya. Nah, ingat tadi katanya P harus lebih besar dari Q. Jadi kalau di sini kita buat P-nya sama dengan 2, yang ini ya, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 1. Bolehkah kita buat kalau di sini P-nya 2, di sini 2? Tidak, karena P harus lebih besar dari Q. Nah, begitu juga dengan ini. 3. Bolehkah Q-nya 1? Boleh. Bolehkah Q-nya 2? Boleh, karena 3 lebih besar dari 2. 3 lebih besar dari 1. Ini masih banyak lagi ya. Ini masih banyak lagi kita isi sebarang ya, P dan Q. Oke. Nah, ini saja dulu kita buat. Perhatikan. Kita akan mengisi ini supaya nanti kita akan dapatkan triple Pythagorasnya ya, 3 bilangan aslinya. Oke. Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat. P-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat tambah Q kuadratnya 1 kuadrat ya. Q-nya adalah 1. 2 kuadrat adalah 4. 1 kuadrat adalah 1 ya, 2 kali 2 kan 4, tambah 1 kali 1, 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Iya, jadi di sini kita isi 5. Kemudian yang ini lagi, P kuadrat kurang Q kuadrat, berarti 2 kuadrat ya, dikurang 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat adalah 4. 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, sekarang ini 2PQ, ini artinya apa? 2 kali P kali Q. P-nya berapa? P-nya adalah 2 ya. Kemudian dikali lagi. Q-nya berapa? Q-nya adalah 1. 2 dikali 2 dikali 1 itu kan 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. Maka hubungannya adalah 5 kuadrat. Nah, yang terpanjang di sini mana? 5 kan? Maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, sehingga yang mana triple Pythagorasnya? Yang ini. Bilangan yang kita temukan tadi 5, 3, dan 4. Berarti triple Pythagorasnya adalah 5, 3, 4. Nah, seperti itu untuk menemukan triple Pythagorasnya. Nah, kita buat satu lagi contoh, misalnya yang ini.
Ya, kita buat yang ini. Nah, ini P-nya adalah 3 ya. Berarti 3 kuadrat. Oke, tambah. Q-nya adalah 2. Oke, berarti 2 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 ya. Tambah 2 kuadrat adalah 4. Berarti 9 tambah 4 adalah 13. Nah, yang ini P kuadrat kurang Q kuadrat. Artinya 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, 3 kuadrat adalah 9. Kurang 4. 9 kurang 4 adalah 5. Nah, sekarang ini 2PQ. Apa tadi artinya? 2 kali P kali Q. P-nya adalah 3 kali Q-nya adalah 2. Sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikali 2 adalah 12. Oke, nah hubungannya adalah yang terpanjang adalah 13 kan? Berarti 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke. Nah, triple Pitagorasnya adalah bilangan yang kita temukan. 13 ya. 13 kita tuliskan di sini. Kemudian 5 ya, ini tadi 5. Kemudian kita dapatkan lagi tadi 12, 13, 5 dan 12. Inilah triple Pitagorasnya. Sehingga setelah melengkapi tabel di atas, kamu sudah menemukan beberapa triple Pitagoras. Nah, kalian bisa menentukan triple Pitagoras lainnya berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan. Nah, ini tadi ketentuannya. Ya, P tambah Q kuadrat, P kuadrat kurang Q kuadrat, dan seterusnya. Itulah ketentuannya. Oke, kita lanjut. Nah, cara lain mencari bilangan yang memenuhi triple Pitagoras. Oke, selain dengan menggunakan cara seperti pada tabel sebelumnya, kita bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pitagoras dengan cara seperti berikut. Nah, yang pertama, pilihlah sembarang bilangan ganjil dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Kemudian langkah kedua, gunakan rumus M sama dengan S kuadrat kurang 1/2 dengan S sama dengan panjang sisi terpendek untuk kemudian menghitung M merupakan sisi tegaknya. Nah, yang ketiga, kalian telah mendapatkan 2 sisi tegak dari segitiga. Untuk mencari panjang sisi miring, gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, ini adalah teorema Pitagoras. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke memeriksa triple Pitagoras. Nah, bagaimana cara kita memeriksa triple Pitagoras? Ya, bagaimana cara kita menguji triple Pitagoras? Atau bagaimana cara kita menentukan bahwa kelompok 3 bilangan itu adalah triple Pitagoras? Maka ada 3 cara. Yang pertama, kita kuadratkan panjang hipotenusa atau sisi miring atau disebut juga sisi terpanjang, yakni C kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga adalah jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Nah, jadi kalau nanti ditemukan hasilnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, artinya sama nilai yang pertama ini dengan nilai yang kedua ini, maka itu adalah triple Pitagoras. Nah, jika tidak sama, jika nanti ditemukan akhirnya C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya, maka itu bukan triple Pitagoras. Nah, supaya kamu lebih paham, kita lihat contohnya ya. Contoh soal yang pertama. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras? Yang A, 9, 11, 13. Yang bagian B, 8, 17, 15. Oke, kita jawab. Nah, kita jawab yang bagian A dulu. Yang 9, 11, 13. Kita mau periksa apakah ini triple Pitagoras atau bukan. Nah, kita lihat sisi terpanjangnya adalah 13. Maka C sama dengan 13 ya. Kemudian kita cari C kuadrat. C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu artinya 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, selanjutnya kita cari nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A-nya kita buat 9 ya. 9 kuadrat tambah B kuadrat 11 kuadrat. 81 tambah 121 sama dengan 202. Nah, perhatikan. C kuadratnya adalah 169. Kemudian A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 202.
apakah sama? Tidak. C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi apa kesimpulannya? Jadi 9, 11, 13 bukan triple Pitagoras. Nah, jadi kalau ada kelompok 9, 11, 13 ini apakah triple Pitagoras? Bukan. Oke, kita lanjut ke contoh yang B. 8, 17, 15. Maka kita cari dulu sisi terpanjang. Sisi terpanjang sama dengan 17, maka C sama dengan 17. Kemudian kita tentukan C kuadrat. C kuadrat sama dengan 17 kuadrat, sama dengan 17 kali 17, yaitu 289. Kemudian kita tentukan lagi A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan, yang ini A ya, yang ini B. Nah, yang ini tadi C. Bolehkah dibalik? A dengan B-nya boleh, tetapi C-nya itu adalah tetap sisi terpanjang. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 64 tambah 225 sama dengan 289. Perhatikan ini 289, yang ini juga 289. Artinya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti terpenuhi kan? Nah, jadi 8, 17, 15 adalah triple Pitagoras. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk menguji apakah ketiga bilangan itu merupakan triple Pitagoras? Oke, kita lanjut ya, contoh soal yang kedua. Bilangan terkecil dari triple Pitagoras adalah 15. Tentukan triple Pitagoras. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita jawab. Cara mendapatkannya, ingat, tadi ada cara kedua ya, kalau diketahui hanya satu bilangan, yaitu bilangan yang terkecil. Nah, bilangan terkecil sama dengan sisi terpendek. Kita simbolkan dengan S sama dengan 15. Ya, dari soal diketahui bahwa S sama dengan 15. Kemudian kita akan cari sisi yang lain. Ya, sisi siku-siku yang lain, itu adalah M. M tadi ada rumusnya kan, S kuadrat kurang 1 per 2. S-nya adalah 15. 15 kuadrat kurang 1 per 2. 15 kuadrat itu adalah 225 kurang 1 per 2. 225 kurang 1 adalah 224 per 2. 224 bagi 2 itu sama dengan 112. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan atau menentukan sisi terpanjangnya. Nah, sisi terpanjang atau bilangan terbesar kita misalkan saja dengan C. Maka, ingat kembali bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga kalau yang ditanya C, ini langsung bisa kita buat C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Seperti ini. Nah, akar dari A-nya tadi kita buat 15 ya. 15 kuadrat tambah B-nya itu adalah M, 112 kuadrat. Akar dari 225 tambah 12.544 sama dengan akar dari 12.769. Nah, akar dari 12.769 adalah 113. Oke, jadi sudah dapat kan tiga bilangannya, yaitu 15, 112, dan 113. Oke, jadi triple Pitagoras yang dimaksud adalah 15, 112, 113. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu harap kamu bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Jika ada yang kamu ingin tanyakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.